bukan menculik presiden yang legal nih ceritanya nih ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini presiden KW lah gitu. Iyalah kan kira-kira yang sudah. Nah, bagi saya perdebatan itu wajar dan bagus untuk mengasah pikiran, membuat konsep yang lebih bagus tentang dunia yang lebih damai dan lebih peaceful ya. Kalau yang nyata dalam sejarah Nusantara, perang Majapahit, ada Sriwijaya, Sultan Agung lah Mataram masuk ke Surabaya, menaklukkan Surabaya. Itu tidak bisa dilihat dari kerangka hukum internasional zaman itu. Gak ada hukum antar bangsa. Yang ada adalah kekuatan siapa yang bisa menaklukkan siapa. Bugis Makassar, Sriwijaya masuk di Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau di Cina kan otoriter, tapi ekonomi sangat berhasil, teknologi sangat berhasil, manufacturing industries ekspornya luar biasa. Kalau di Venezuela ini contoh terbaik negara gagal, revolusi sosialis, diktator yang gagal, sehingga GDP tahun 70 12.000 sekarang menjadi 4.000. Dengan paksaan dan intimidasi, makanya 20% penduduk Venezuela itu lari ke Argentina, ke Chile, ke Amerika. Dalam ekonomi politik itu kan kutukan. Ya, kutukan. Kutukan sumber daya alam. Ya. Kita juga awalnya pada impor hampir. awalnya. Ya. Jadi kita selalu menganggap, dan juga para pemimpin yang gagal di Amerika Latin kadang-kadang menganggap bahwa kuncinya punya kekayaan alam. Padahal bukan kekayaan alam yang menentukan kekayaan suatu bangsa, tetapi cara kita bersikap dan berpikir terhadap kekayaan itu. Singapura punya apa kok bisa jadi negara terkaya di dunia? Jepang punya apa? Korea Selatan punya apa? Nggak punya apa-apa loh. Iya kan, secara sumber daya alam. Tapi mereka one of the top. Tetapi Amerika adalah superpower pertama setelah Perang Dunia Kedua yang berbeda. Dalam pengertian tadi, yang kalah bukan diperas, tapi dibantu untuk tumbuh kembali. Jerman tumbuh cepat, malah menyaingi Amerika tahun 80-an. Jepang apalagi tumbuh lebih cepat lagi dari Jerman dan menjadi pesaing Amerika tahun 80-an, sampai orang nulis dulu Japan number one, is number one. Halo para pencinta retorika, kembali berjumpa sama saya Bambang Harimurti yang hari ini dapat berkah besar kehadiran teman lama, sahabat berkenakalan namanya Rizal Maranggeng atau biasa kita panggil Mas Celi. Beliau ini punya banyak ilmu, pengalaman dan petuah yang perlu kita serap bersama lah. Ya Kak, tapi memang kan pertanyaannya sebenarnya kan bukan soal tarif tapi soal Maduro kan, soal bagaimana aksi Trump di Caracas itu harus dipandang kan. Dunia 1-2 hari ini kan seluruh dunia kan membahas ini, nggak ada belum pernah kita dengar sebelumnya. Presiden dan istrinya diculik. Ini unik, heboh kontroversial, punya banyak implikasi jangka pendek maupun jangka panjang, dan bisa dipandang dari beberapa sudut. Nah ini kan kenapa dia kontroversial, karena justru banyak cara pandang yang mungkin sama benarnya Mas Bambang cara pandang. Berat lah kompleks Berat, kompleks dan menyangkut superpower kan. Dan juga bagi orang tua bukan kita. cuma superpower Amerika loh di sini terlibat. Ada latar belakang Rusia, Cina apalagi kan, pembeli minyak terbesar Venezuela kan Cina. Tapi kalau bapak ibu kita dan juga mungkin orang tua mereka tuh bisa mengingatkan ini pada saat agresi oleh Belanda, kan juga presiden dan wakil presiden kita diculik oleh Belanda lalu dibuang, kan? Iya, tapi kan agak berbeda konteks Ini kan konteks penjajahan, peralihan, perjuangan kemerdekaan kan agak berbeda, di mana waktu itu kan Belanda sebagai kekuatan yang mau kembali karena penjajah sekian ratus tahun kan. Dan justru terbalik, saat itu yang menolong justru Amerika Serikat Amerika Serikat. Yang menolong kita, bukan menolong Belanda. Bahkan sampai perjanjian meja bundar yang Bung Hatta ketuanya yang tahun 49 pengakuan kedaulatan itu loh. Itu kalau tidak Belanda kan belum mau kasih tuh. Belum rela dia. Tapi karena waktu itu Amerika sudah ada Marshall Plan, kan, di mana Belanda kan hancur dibantu Amerika, dan Amerika itu jiwanya selalu anti kolonial, karena ini kan negara yang merdeka dari kolonialisme Inggris kan.
namanya juga koloni kan, koloni Inggris. Jadi di waktu itu presidennya sudah Truman setelah Roosevelt meninggal, itu sentimennya anti kolonial. Jadi pada saat Belanda belum mau ngasih Bung Hatta CS di konferensi meja bundar, Amerika yang bilang, lu kasih aja, ntar kalau lu banyak protes gua tahan-tahan lu punya Marshall Plan bantuan, lu mampus lu. Nah, Belanda reluctantly ngasih. Reluctant ya, karena dan ada desakan. saking reluctantnya dia nipu juga dengan Papua kan. Iya, makanya Bung Karno pidato tahun 60 di PBB. Lu kalau nggak mau kasih balik Papua, kita perang nih. Itu to build the world anew itu kan. Tahun 60 yang Pak Prabowo kemarin pidato kan, itu kan setelah forumnya sama kan, forum tertinggi PBB, Dewan Keamanan. Nah, kembali ke konteks apa yang dilakukan Trump dengan Maduro dan istrinya Ibu Flores. Jadi satu Maduro, satu Flores. Ya. Ini bukan WNI ya. Itu kalau dari segi hukum internasional, ya jelas-jelas melanggar kedaulatan. Ini kan aksi sepihak yang bayangin presiden dan ibu negara kan. Itu satu. Jadi dengan begitu respon hampir semua deplu di dunia, termasuk deplu Indonesia kan mengambil sisi normatif bahwa ini adalah satu tindakan sepihak yang melanggar asas-asas kedaulatan dalam hubungan internasional yang fondasi legalnya sudah disahkan sejak Perjanjian Westphalia tahun abad 17 pertengahan. Dan menjadi charternya dari PBB yang pembuatnya sebetulnya peletak fondasinya Amerika Serikat ya kan? Ini ya kan pasca kolonial ini kan. Jadi kerangka hubungan internasional yang stabil dan peaceful ini dunia Kantian, dunia peaceful world. Itu dasarnya adalah turunan dari Perjanjian Westphalia, di mana unit hubungan antar bangsa itu negara, dan negara tidak boleh saling mengambil teritori, wilayah, apalagi presiden masing-masing. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi wajar jika condemnation dari berbagai pihak, termasuk Cina, termasuk Rusia, semua condemn. Rusia nggak berpikir bahwa gua tindakan di Ukraina salah, tapi pokoknya Amerika salah aja. Itu international law. Nah, dari kacamata Amerikanya sendiri kan. Ini kontroversi kan, di Senat berdebat, di Kongres berdebat, terutama di Senat. Kalau dari kacamata Trump, preteksnya adalah ini orang, Maduro dan istrinya, sudah didakwa oleh pengadilan di New York. Didakwa, belum dibuktikan bersalah. Ya, sebagai tokoh utama yang terlibat dalam narkoterorisme. Ya, jalur, kan harus lihat geografi, Venezuela, tetangga dengan Kolombia, ya kan, jalur perdagangan Kuba, kemudian Florida, masuk narkotika. Jadi pengadilan New York mendakwa. Jadi preteks yang dikatakan oleh Trump, kenapa dia nggak minta izin ke Senat atau Kongres Amerika, ini bukan intervensi negara lain, ini bukan perang, ini bukan tindakan perang. This is not a war. Ini mirip dengan Panama zaman Reagan nggak ya? Agak beda. Waktu itu kan diambil juga, Norega kan diambil juga ya. Karena Panama kan konteksnya kecil dan di situ sudah ada pasukan Amerika kan, Panama Canal. Dan itu agak berbeda. Dan alasannya ada mahasiswa-mahasiswa Amerika yang itu makanya beda karena presence of American forces kan sudah ada sebelumnya. Nah, dalam hal ini Trump berkata, kan Marco Rubio bagus sekali menjelaskan bahwa yang datang menjemput Maduro dan istrinya itu DOJ, Department of Justice, penegakan hukum Amerika, memang karena situasinya harus dikawal oleh Delta Forces. Soal dia benar apa tidak kan itu yang dia pakai sebagai landasan. Kalau senator pengkritiknya, terutama beberapa dari kalangan Demokrat, berkata bahwa this is illegal. Tidak boleh, after all ini presiden. Tidak boleh, hukum Amerika, hukum positif Amerika, semua presiden resmi atau perdana menteri resmi, pimpinan resmi negara sahabat, itu tidak boleh, dia imun dulu secara hukum. Ya, tapi kan Trump bisa bilang juga bahwa ini presidennya ilegal. Pemilu 2024 tahun lalu, ini kan rezim panjang kediktatoran Venezuela sejak Chavez kan, Chavista. Atau Chavismo. Ini. Jadi dia berkata bahwa ini negara Eropa aja tidak mengakui presiden ini. PBB mengatakan pemilunya memang sungsang. Ya kan? Amerika juga begitu. Jadi bukan menculik presiden yang legal ceritanya dia. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini presiden KW lah gitu. Iyalah kan kira-kira yang sudah. Nah, bagi saya
perdebatan itu wajar dan bagus untuk mengasah pikiran, membuat konsep yang lebih bagus tentang dunia yang lebih damai dan lebih peaceful ya. Nah, pertanyaannya adalah memang dalam melihat hubungan antar bangsa tidak bisa hanya memakai hukum internasional. Itu bahwa bagus secara normatif ya, tapi kan tidak bisa dengan norma aja kita melihat. Harus power juga dong. Makanya para filsuf, pemikir, sejarawan yang melihat hubungan antara bangsa, antara negara, antara kaum sejak zaman Yunani kuno, misalnya Thucydides. Yang sering dikutip oleh Presiden Pak Prabowo kan, the strong will do what they can, and the weak will suffer what they must. Might is right, gitu kan kira-kira ya. Kira-kira kayak gitu. Itu boleh kita bilang nggak benar, tetapi faktanya kadang-kadang begitu dalam hubungan antar bangsa. Kan tidak ada polisinya. Ada PBB-nya, tapi kan PBB nggak punya tentara, nggak punya pasukan pemaksa. Machiavelli bilang, Machiavelli jangan lupa, sejak orang boleh bilang Machiavelli keliru, tapi kan ada benarnya dia berkatakan bahwa politik itu bukan hanya apa yang seharusnya, tapi apa yang senyatanya. Yang nyata adalah kekuatan militer, projection of power, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi itu yang nyata. Bahwa dia punya implikasi dalam hubungan antar bangsa pasti. Kalau boleh diatur oleh hukum, yes. Tapi kan kadang-kadang hukum tidak lagi memadai menjadi payung penyelesaian sengketa ya kayak ini nih. Ya kan Maduro harus diapain kata hakim di New York, gitu loh. Tapi ini nih supaya kita tidak terlalu dianggap super barat. Pemikirannya, karena saya tahu Mas Chen ini walaupun keturunan Buddhis tapi kan lama di Jawa ya. Sebetulnya ada Jogja Jogja. Bagi orang Jawa ini kan juga bukan persoalan yang baru mereka ketahui setelah budaya Barat datang. Zaman kita ingat cerita kisah Ramayana. Bagaimana problem yang dihadapi Wibisana menghadap dalam soal bersikap, apakah membela kakaknya? Bung Karno. Apa membela kakaknya Rahwana, atau membela? Itu dilema. Dilema. Itu kan cerita Mahabharata, itu India lah. Ramayana. Itu adaptasi dari Mahabharata. Nah, itu lebih dulu daripada Thucydides dan dari Machiavelli loh. Zamannya hampir sama. Ya kan Thucydides kan 400 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau yang nyata dalam sejarah Nusantara, perang Majapahit, ada Sriwijaya, Sultan Agung lah Mataram masuk ke Surabaya, menaklukkan Surabaya. Itu tidak bisa dilihat dari kerangka hukum internasional zaman itu. Gak ada hukum antar bangsa. Yang ada adalah kekuatan siapa yang bisa menaklukkan siapa. Bugis Makassar, Sriwijaya masuk dia, Jawa Timur, Jawa Barat. Kan pengalaman sejarah, makanya kan sejarawan filsuf kayak Machiavelli, kayak Thucydides berkata bahwa dalam bangsa-bangsa ini ada persaingan yang aturannya bukan hukum, tapi kekuatan. Siapa yang kuat dia yang menang. Kita terutama filsuf besar Eropa juga namanya Immanuel Kant, menyerukan moralisme dalam politik antar bangsa. Udah deh, harus ada enlightenment antara kita semua bahwa kita saling menghargai, jangan kekuatan ukuran antar bangsa, tapi juga kebenaran. Nah ini kan, inilah geopolitics, ada kebenaran, ada international politics, ada morality. Tapi juga kalau kita tidak melihat bahwa ada faktor kekuasaan di situ, superpower kan penting. Adik kuasa sepanjang sejarah, perilakunya kan hampir sama. Mau Amerika, mau Cina, mau Rusia. Tetangganya itu selalu menjadi problematik. Kalau jadi tetangga, kayak Tibet lah di Cina. Cina boleh protes aksi Trump ke Maduro, tapi kan orang Tibet berkata, lo kok ngomong gitu? Ya kan? Lo ngapain di tempat kita gitu loh. Apalagi Rusia. Rusia boleh aja di PBB sekarang di Dewan Keamanan mengecam tindakan Trump di Venezuela. Tapi apa yang dilakukan di Georgia? Apa yang dilakukan di Chechnya? Di Ukraina? Sekarang ini di Ukraina. Tanya Mas Zelensky, apa kesalahan Putin di Ukraina? Tapi yang gemeteran pasti Taiwan ya. Taiwan kan secara hukum internasional bagian dari Cina. Nggak ada dua Cina. Satu Cina. Dia terbagi karena proses sejarah kan. Perang sipil antara komunisme dengan Komintang, nasionalisme. Di sana de facto diterima sebagai
dua entitas berbeda. Dan ini kesepakatan Amerika Nixon, Henry Kissinger dengan Mao, bahwa udah deh kita saling menghargai aja tanpa harus mengubah hukumnya. Taiwan tetap bagian dari Cina, tapi silahkan lebih otonomi gitu loh. Ya, dan juga malah dagangnya juga bagus kan. Dan juga kalau mau kembali selesaikanlah secara adat gitu ya. Jangan perang, Nggak usah perang. jangan culik-menculik. Ya. Nah, jadi sekarang ini di Amerika Latin kita harus mengerti juga sejarah Amerika Latin dan sejarah Venezuela, hubungannya dengan Amerika Serikat. Venezuela ini negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia. Pada saat tahun 70-an dia negara terkaya di Amerika Latin. Ya, karena produksi 3 juta barel per day. Waktu itu kita juga bonanza kan. Kita Pak Ibnu Sutowo kira-kira at most 1 juta barel. 1 juta. Pernah 2 juta. Puncaknya 1 juta. Ya, 2 juta. Pada penduduk kita kan 150 juta. Ya. Penduduk dia waktu itu baru 20 juta. Jadi dia itu paling kaya. Kalau ditangani dengan benar, itu Venezuela sudah kayak negara-negara teluk sekarang yang kaya raya. Atau kayak Norwegia. Tapi karena 40 tahun, terutama 30 tahun terakhir setelah Chavez revolusi sosialis, semua minyak aset-aset Amerika, Exxon, ConocoPhillips dinasionalisasi. Dia jadi diktator yang berlumuran darah tangannya. 30 tahun dia rusak. Penggantinya kan Maduro, wakilnya Chavez. Dari penduduk 30 juta, 8 juta itu mengungsi, lari ke Amerika, ke Florida, ke Chile. Jadi dia kalau di Cina kan otoriter, tapi ekonomi sangat berhasil, teknologi sangat berhasil, manufacturing industries ekspornya luar biasa. Kalau di Venezuela ini contoh terbaik negara gagal, revolusi sosialis, diktator yang gagal, sehingga GDP tahun 70 12.000 sekarang menjadi 4.000. Dengan paksaan dan intimidasi, makanya 20% penduduk Venezuela itu lari ke Argentina, ke Chile, ke Amerika. Nah, 20% itu ingat kalau Indonesia 20% sama dengan seluruh Jawa Barat dan DKI. Bayangin seluruh penduduk Jawa Barat dan DKI lari ke Malaysia, ke Filipina, ke Singapura untuk menghindari penindasan dari sebuah rezim. Jadi kalau Trump quote and quote menculik Maduro, sekarang lihat di TV, para emigran dari Venezuela yang di Chile, di Argentina, di Florida semuanya turun ke jalan spontan. Bawa bendera Venezuela, bendera Amerika. Mereka menganggap ini seperti runtuhnya tembok Berlin. Runtuhnya rezim yang gagal, yang hanya mendatangkan penderitaan. Karena itu konteks apa yang dilakukan Trump disambut dengan sukacita. Tidak dianggap sebagai intervensi yang jahat. Kalau nggak gitu mereka nggak turun ke jalan sorak-sore bawa bendera Amerika. Bukan saya pro Amerika, bukan. Saya cuma memperlihatkan kompleksitas. Tapi saya mau masalah ini. Saya setuju paling nggak karena kita lihat dalam beberapa hari ini ya. Tapi kalau kita agak perpanjang jangkauannya, ini mengingatkan saya pada pembunuhan Mossadegh di Iran ya. Dulu kan Mossadegh dibunuh oleh CIA, orang presiden terpilih di Iran ya, karena dia menasionalisasi perusahaan minyak, ya kan. Lalu kemudian Amerika melakukan operasi regime change, dia ditembak mati, lalu Amerika mendatangkan rajanya itu, Pahlavi, Ridha Pahlavi. Kemudian dia menjadi modern negara itu kan, dibantu persenjataannya juga termasuk paling kuat pro Amerika ya. Tapi terlalu progresif sehingga masyarakatnya terbelah dua kan, yang mendapatkan manfaat elit luar biasa, sementara yang merasa tersisihkan ini menjadi kaum bazari, kaum pasar, akhirnya dia bisa berjuang dengan menyumbangkan uang yang mendapat bantuan perjuangan itu Khomeini kan. Akhirnya terjadi revolusi. Saya kira, tapi kan konteksnya di sini gak lain. Karena ini kan kalau Reza Pahlavi kan bisa dianggap rezim yang berhasil, tapi karena jarak ketimpangan dan penghargaan terhadap kaum Syiah dulu agak kurang, maka mereka yang memimpin berontakan. Bukan failed regime.
Kalau saya mau- Chavez ini failed regime. Jadi negara gagal, negara yang otoriter, berdarah dan secara ekonomi terpuruk, bukan tumbuh tapi terpuruk. Kalau di zaman Kalau ini mungkin Reza kan tumbuh ekonominya. Kalau ini mungkin lebih mirip Argentina dengan Peron ya. Peron juga negara gagal. Ya, beda. Tapi awalnya sama ini dengan Chavez. Benar. Ya, jadi, kan? jadi ini sama dengan ini kan keunikan Amerika Latin. Ya, ini ya. sosialisme tipikal, populisme tipikal Amerika Latin. Ya, Fidel yang Castro, bisa ekstrim sini ke ekstrim sini ya. Fidel Castro, Che Guevara, ya kan? Ini semua yang memberi inspirasi bagi Hugo Chavez, Ya. bagi Maduro. Ya. Karena itu Kuba gagal, Venezuela juga gagal, Argentina juga sekarang kan satu-satunya rezim yang benar-benar pro market kan di Chile. Argentina sekarang. Oh ya, Nilai. sangat. Ya, tapi dalam sejarahnya kan dulu Allende, Ya. sosialis diganti oleh Pinochet. Ya. Di belakangnya ada CIA kan. Ya, sama Operasi Jakarta namanya aja. Nah, tapi kan sekarang Chile itu negara terkaya di Amerika Latin. Yang kedua kan Brazil, Argentina, sekarang itulah. Kalau dulu kan Venezuela, sekarang Venezuela jauh di bawah. Ya. Nah, Dulu bahkan Argentina loh pernah. iya tahun 50-an Argentina, Iya, tetapi menjadi 7 negara terkaya dunia. karena perodista, maka dia turun Iya. kayak Chavismo di Venezuela. Nah, ini problematik politik ekonomi Amerika Latin. Populisme, sosialisme, kerakyatan yang Versus fasis. ada fasisme Ya. juga ya kayak si Maduro ini Ya. kan pemilu ditelikung, Ya. dipalsukan semuanya. PBB aja nggak mengakuin, Eropa kan nggak mengakuin. Jadi kembali kepada apa yang dilakukan oleh Trump sekarang, jangan dilihat berdiri sendiri sebagai sebuah adventurisme politik internasional. Trump ini saya kan sering mengeritik kebijakan Trump di Amerika atau di luar negeri terhadap Kanada. Ngapain Trump begitu ngomong nggak simpatik terhadap Meksiko? Ngapain dia nggak simpatik? Kebijakan Trumpnya keliru sama sekali. Kebijakan tarif. Ya. Apalagi terhadap free market ya. Iya, makanya ini kan tarif kan. Ya. Tapi kebijakan Trump atau langkahnya mendamaikan Israel Palestina minimal gencatan senjata itu kita harus tepuk tangan, apresiasi. Tidak ada presiden yang lain di Amerika atau di dunia lain yang bisa melakukan terobosan yang bagus mendamaikan atau membuat gencatan senjata Palestina Israel. Kemudian apa yang dilakukan di Caracas ini jangan hanya dilihat dari segi kontroversi hukum internasional. Kalau itu no question. Ini menyalahi hukum internasional. Ya. Jadi ini bukan masalah klasik ya. The end justify the mean or the mean justify the end. Itu kan masalah filosofi, morality dan realisme yang tidak pernah selesai. Dilemanya. Kita nggak bisa selesaikan itu secara filosofis. Karena selalu ada. Tapi bukannya secara filosofis memang tidak pernah ada penyelesaian. Karena kalau end justify the means kita anggap keliru, absolut. Ya kalau bagaimana kalau situasi Venezuela? Di mana rakyatnya merasa tertekan 30 tahun mundur. Di mana 8 juta orang terusir dari tanahnya di Venezuela. Karena penderitaan, ancaman, dan intimidasi. Mereka yang bersorak-sorai. Dengan tindakan Trump mengambil Maduro dan kemudian pertanyaannya memang yang paling penting what next. Ya. Nah, ini sebenarnya itu lebih baik ya. Move lebih on, bagus. what next. Move on, what next. Karena kan Trump bisa melakukan ini nggak mungkin tanpa kerjasama dengan orang dalam lah. Orang di dalam, di sekitar kekuasaan. Kelihatannya wakil presidennya malah. Sekarang kan faktanya wakil presiden yang jadi pelaksana tugas presiden. Dan menurut Menteri Luar Negeri Amerika kan dia bilang dia sudah banyak berdiskusi sebelum ini dengan dia. Marco Rubio itu anak sukses keturunan imigran Kuba yang lari karena penindasan dan kegagalan Fidel Castro di Kuba. Kuba dan Venezuela ini kan hubungannya dekat sekali. Kuba bisa hidup karena bantuan Venezuela. Jadi Marco Rubio ini ngerti, dia arsiteknya kan sekarang ini. Kalau J.D. Vance agak menentang sedikit wakil presiden, tapi karena Marco Rubio adalah anak yang tahu dari keluarga yang datang dari pelarian dari Kuba, ngerti penderitaan teman-temannya di Amerika Latin. Nah, dia ini yang berhubungan dengan Rodriguez, Ibu Rodriguez wakil presiden, yang sekarang ini Rodriguez kan bilang mengundang Amerika untuk berbicara peacefully bagaimana menata masa depan Venezuela. Nah, kalau itu memang
benar yang dilakukan bagus. Artinya apapun tindakan Trump yang dianggap keliru soal Maduro ini, dia menjadi satu momentum baru bagi perbaikan dan kemajuan Venezuela. Jadi kalau nggak salah Max Weber pernah bilang, the road to hell is often paved by good intention. Banyak niat baik ini ujungnya neraka. Tapi kalau kita balik, the road to heaven is often also paved by bad intentions. Dan mungkin itu juga berlaku bagi Marco Rubio loh. Bayangkan seandainya tidak ada Fidel Castro, Marco Rubio nggak mungkin jadi Menlu Amerika kan? Menlu negara superpower, gitu kan? Mungkin dia jadi pegawai menengah di Kuba, atau pelinting cerutu di Kuba, ya kan? Marco Rubio itu kan pernah jadi kandidat presiden, lawannya Trump, sama Trump diledek-ledekin lo, the little Marco. Sekarang jadi dikasih tempat terhormat. Menteri Luar Negeri di Amerika, jangan lupa dia orang kedua terpenting. Nah, makanya namanya State Secretary, sekretarisnya negara. Itu penting banget posisi Menteri Luar Negeri. Nah, dalam hal ini kalau memang kan si Trump bilang we are going to run Venezuela, tapi itu kan gaya Trump aja, nggak mungkin lah dia run Venezuela, nggak ada pasukan di lapangan. Dia belajar dari sejarah panjang kegagalan politik luar negeri Amerika, misalnya di Irak. Nation building, regime change. Vietnam kan belum nation building, dia baru perang yang kalah. Dia udah membangun Saigon, Vietnam Selatan. Benar, tapi kan belum selesai perangnya. Kalau di Irak kan selesai perangnya. Kemudian dia bangun ternyata perang sipil. Ya kan? Dia belajar dari kegagalan itu, saya kira. Jadi dia tidak akan mencoba menempatkan banyak pasukan kemudian menegosiasi sendiri di lapangan. Dia pakai proksi. Nah, kalau memang proksinya adalah Wakil Presiden Rodriguez, itu barangkali masuk akal. Artinya mengubah dari dalam. Pasti pemenang Nobel yang kemarin lawannya Maduro, Machado ini, ibu Machado itu pemenang Nobel, dia kepala oposisi kan. Dia bilang ya kita dong yang mimpin, tapi kan tidak wise kalau pelajaran dari Irak ya. Pada saat masuk rezim Saddam dan seluruh tentaranya dibubarin, seluruh birokrasi dibubarin, kan hancur. Perang sipil kan, karena vacuum of authority. Nah, kalau sekarang by proxy-nya adalah untuk sementara Rodriguez kalau memang mampu, dan saya dengar dia kan juga reformis ternyata. Selalu kan dalam sistem otoriter itu selalu ada yang garis keras, garis reformis yang lebih terbuka. Kayak Yeltsin di Rusia lah, atau Gorbachev ya. Di bawah dulu ada reformis temennya Putin, saya lupa, ekonom di zaman Yeltsin yang reformis. Bahwa Yeltsin pilih Putin soal lain ya. Yegor Gaidar. Yegor Gaidar ini reformis ekonom. Yang top position ya. Tapi bahwa yang berkuasa kemudian Putin soal lain. Nah, kita harapkan di Venezuela ini Rodriguez ini yang saya dengar dia pragmatis, dia teknokratis, sehingga bisa menjadi pemerintahan transisi yang membereskan. Trump sudah bilang bahwa kita bisa bantu bangun infrastruktur, minyaknya dulu kan yang bangunin kan Exxon, ConocoPhillips Amerika kan, sejauh bisa negosiasi bagaimana membangun, bayangin coba. Cadangan terbesar dunia, 300 miliar barrel, lebih gede dari Arab Saudi dengan penduduk cuma 30 juta. Kalau itu beres dengan cepat dia bisa sekaya Bahrain, sekaya Qatar, yang sekarang ini sudah top. Kalau bisa stabil ya, karena Irak juga kalau bisa stabil kan udah kaya raya. Makanya kan pelajaran dari Venezuela adalah politik, ekonomi politik, kaum elit dan persepsi mereka memerintah itu, apa yang ideal, apa yang bisa dilakukan, itu penting ternyata. Tapi kenapa ya Amerika tidak bisa? Ini pelajaran buat kita kan Pak Harto. Waktu krisis minyak tahun 80-an, sama dengan Venezuela. Anggaran pemerintah kita tuh lebih dari setengah dari uang minyak. Di Venezuela lebih lagi. Pada saat krisis minyak, Pak Wijoyo datang, Pak. Kita harus diregulasi, Pak. Kita harus ekspor oriented, Pak. Kita harus dorong manufacturing industries, Pak. Pak Harto bilang, kamu benar. Udah lakukan. 1 dekade loh. Ekspor kita meningkat, ekonomi kita dibuka, dan akhirnya kita selamat. Minyak gak lagi penting kan, kita diversifikasi. Kalau di Venezuela justru Chavez makin gila. Revolusi sosialis, nasionalisasi aset-aset asing.
mampu sendiri 3 dekade. Tapi jangan salah, Gagal. saya rasa zaman Chavez itu harus kita akui juga, di zaman Chavez itulah banyak masyarakat miskin merasa terberdayakan. Karena waktu itu semua biaya sosial itu bisa ditanggung oleh Itu sama anggaran, dengan ya kan? sama dengan Kuba. Ini kan resep Castro, resep Korea Utara, resep Enggak, ya. itu kan penipuan sementara. Ini populisme kerakyatan yang Enggak, keliru. iya, ini- Jangka pendek dikasih subsidi, semuanya bebas, semua free. Ya Tapi ini kan masih ada loh yang sustain kayak Botswana gitu ya, kayak. tapi tidak akan bisa semaju Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia. Ya karena mereka kena resource curse kan kira-kira ya. Bukan cuma itu. Ini persis Ya, ya. kayak Argentina lah. Bukan cuma Ketika itu. awal-awalnya Bukan cuma itu. Subsidi itu bagus kalau kita sudah maju dan punya banyak penghasilan yang bisa dibagi. Kalau belum ada sumber penghasilan yang langgeng, tumbuh dan cepat, yang dibagikan akan habis. Jangka pendeknya setelah 2 tahun, 3 tahun semua orang senang. Bus gratis, Ya, rumah ya. gratis, Ya, ya. makan gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Tahun kelima menjerit semua. Uang sudah habis. Ya. Ini yang terjadi di Venezuela, ini yang terjadi di Kuba. Enggak, saya setuju dengan itu. Cuma maksud saya ketika Hafiz meninggal, Ya. itu pemerintah masih relatif kaya gitu loh. Sehingga orang membandingkannya dengan terberdayakannya banyak Chavez tidak pernah berhasil. Kebetulan waktu dia sudah revolusi sosialisnya harga minyak naik dikit. Iya, lagi Tapi tinggi, kemudian lagi kan tinggi. turun lagi. Ya, Turun tapi lumayan lah, lagi tinggi. Iyalah, kan tinggi kan selalu kan siklus. Dan produksinya juga masih Ya, tinggi. Siklus komoditas kan selalu begini. Iya, iya. Masa cuma sejahtera kalau di sini begitu turun? Iya, iya, mampus. betul. Ini yang Pak Harto bilang waktu dengar Pak Wijoyo ya sudah. Kalau memang begitu soalnya Pak Wijoyo silakan Iya, iya. diversifikasi. Makanya waktu itu kita mulai ekspor kan. Iya, iya, iya. Elektronika sederhana, tekstil, sepatu, Iya. gitu loh. Waktu zaman minyak kan Pak Harto bikin bagus juga sekolah SD, Impres. Makanya. Tapi kan banyak industri berat tuh, petrokimia lah apa segala Iya, iya. macam, Krakatau Steel. Iya. Nah, bahwa Venezuela tidak dan juga Amerika Latin ya, artinya sebagian besar Amerika Latin kan, kenapa tidak wilayah itu berbeda dengan Asia Timur? Iya. Di Asia Timur bayangin ya, kita punya Jepang, kita Iya. punya Korea Selatan, kita punya Iya. Taiwan, ada second kelompoknya Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam sekarang, terus Cina 40 tahun terakhir luar biasa. Kenapa kawasan kita berbeda? Padahal dulu perang loh. Iya. Perang Korea, perang Vietnam, komunisme ancaman. Kenapa bisa begitu? Karena para pemimpin kawasan kita at the end of the day ngerti pilihannya. Iya. Kayak Pak Harto tadi kan dihadapkan pada krisis minyak, ya sudah kalau gitu ekonomi terbuka, Ya. deregulasi, kebijakan pro pasar, ngerti gitu loh. Lee Kuan Yew juga kan bukan pemimpin demokratis dalam pengertian Western democracy. Salah tapi kan satu ngerti. bedanya juga gini ya, mungkin negara Amerika Latin itu karena Ya. mereka merasa resourcesnya kaya, mereka tuh cenderung kebijakan The curse, industrinya import Ya, substitution. bisa ada. Ini Sedangkan kalau ada istilahnya, negara, Mas. Ada. kalau Ya. Korea, Jepang karena Benar. resource-nya miskin, mereka ekspor led ya. Jadi ada istilah dalam ekonomi politik itu kan kutukan. Iya, kutukan. Kutukan sumber daya alam. Ya. Kita juga awalnya pada import substitution kan, awalnya. Ya. Jadi kita selalu menganggap dan juga para pemimpin yang gagal di Amerika Latin kadang-kadang menganggap bahwa kuncinya punya kekayaan alam. Padahal bukan kekayaan alam yang menentukan kekayaan suatu bangsa, tetapi cara kita bersikap dan berpikir terhadap kekayaan itu. Singapura punya apa kok bisa jadi negara terkaya di dunia? Jepang punya apa? Korea Selatan punya apa? Nggak punya apa-apa loh. Ya. Ya kan secara sumber daya alam. Ya. Tapi mereka one of the top Ya. wealthy countries dengan teknologi yang berkembang, masyarakat yang relatif semua, ya saya nggak bilang sama rata sama rasa, tetapi yang terbawa pun Ya. menikmati Ya. kelas kehidupan yang bagus sekali. Tapi kan ironisnya justru Amerika sekarang seolah-olah kembali ke import substitution Ya ya. itu ironi Trump. Nanti Ya. kita Ya. Trump itu satu subjek tersendiri. Ya, ya, Ini ya. nggak gampang ngerti Trump. Belum ada teorinya. Nggak ada Ya? teorinya. Belum ada teorinya. Ya? Banyak seginya. Dia kan Teori chaos ini. pahlawan Trump itu adalah presiden dari abad 19. McKinley satu di akhir abad 19, satu lagi Andrew Jackson di Ya. awal abad 19. Jadi
Ini merkantilis ya sebetulnya. mengerti Trump sama sulitnya mengerti gaya rambutnya. Tapi kalau saya sih ya, kalau saya secara garis besar ya, menganggap Trump itu sebetulnya kalau judul film tuh Back to the Future. Jadi dia Penuh kontradiksi. Dia sebetulnya kembali ke zaman merkantilis kan. Ya, ya. Merkantilis itu kan ekspor sebesar-besarnya, import sekecil-kecilnya, sisanya dipakai memperkuat militer sehingga bisa menjajah ke koloni-koloni baru. Untuk siklusnya kan gitu. Iya. Jadi memang mengerti Trump ini nggak gampang. Tapi memang kalau kita belajar sejarah Amerika, memang ada tradisi populisme Amerika ya. Tadi kan McKinley, Andrew Jackson, di mana Trump ini perwakilan dari bentuknya yang terbaru. Karena itu kan tahun misalnya 20-an setelah boom di Amerika kan ada isolasionisme yang panjang. Di Amerika pernah tarifnya juga setinggi yang sekarang kan. Tahun setelah depresi besar. Setelah depresi ya. Itu juga diterapkan tarif tinggi. Jadi from time to time itu Amerika walaupun basisnya adalah terbuka, tetapi sejarah proteksionisme, sejarah merkantilisme tinggi juga di Amerika. Itu kayak bagian dari roda sejarah ya. Ya, saya kira perputar sejarah. Sejarah memang nggak pernah statis dan nggak linear. Dalam politik dalam negeri begitu, ekonomi dalam negeri begitu juga ekonomi luar negeri, politik luar negerinya. Nah, apa yang kita lihat di Venezuela ini kan satu bentuk yang lain dari apa yang disebut sejak awal abad 19 Monroe Doctrine. Ya kan, John Monroe, Presiden Amerika yang kelima itu. Kemudian diteruskan oleh Theodore Roosevelt, ya pamannya Franklin Delano Roosevelt. Jadi Roosevelt juga begitu, dia aktif kan di Kuba begitu. Jangan Eropa deh yang ngurus Amerika dan Amerika Latin. Amerika yang ngurus, yang sheriffnya Amerika itu our Western Hemisphere. Nah itu Monroe Doctrine. Nah, sekarang Donro ya. Sekarang Donro, Donald Trump Monroe Doctrine. Jadi tambahan Donald Trump terhadap sejarah panjang doktrin Monroe. Donro sampai joknya gini ya, katanya Trump salaman sama Xi Jinping, dia bilang udah deh kita bagi-bagi aja lah. Aku dapat Venezuela, kamu dapat Taiwan, biar Putin dapat Ukraina. Lah itu kan apa yang terjadi dalam dunia nyata. Imperialisme dulu. Dalam pergaulan antar bangsa, itu kadang terjadi dan bukan sesuatu yang aneh. Karena itu kan Machiavelli. Makanya kembali ke zaman dulu ini kan. Back to the future kan. Tapi sepanjang sejarah kan begitu Mas. Mana ada sejarah yang nggak begitu. Di mana negara yang kuat, baru pertama kali sepanjang sejarah sebenarnya, sebuah negara superpower seperti Amerika, pada saat menang perang dunia kedua, bukannya mengambil pampasan perang, tapi membantu dengan Marshall Plan. Jerman itu setelah kalah, kalau perang dunia pertama dihajar, dipaksa suruh bayar reparasi perang. Dihukum. Itu perang dunia pertama. Menghasilkan perang dunia kedua kan? Perang dunia kedua muncul Hitler. Nah setelah perang dunia kedua, Amerika belajar. Menjadi imperial country itu jangan begitu. Pertama kali dalam sejarah sejak Babilonia ini, sejak Mataram, Majapahit, Sriwijaya, pertama kali negara pemenang perang bukannya mengambil pampasan perang, suruh membayar yang kalah, tapi mengganti membangun kembali yang kalah. Jerman dibangun, Jepang dibangun. Betul ya? Betul. Jepang bahkan menjadi negara demokrasi dari perkembangan dari Jepang sendiri kan. Nah, tapi Indonesia kebagian loh. Gara-gara Jepang suruh bayar reparasi Indonesia, kita punya hotel Indonesia kan? Dan betul, tapi kan yang paling penting, kalau Jepang tidak kalah oleh Amerika Serikat, kita belum merdeka tahun 45. Betul kan? Hanya karena Jepang kalah oleh Amerika Serikat, maka kita dapat ruang, momentum untuk merdeka. Ya, saya nggak bilang bahwa itu karena bantuan Amerika, bukan. Ini kan sejarah. Dan kalau sejarah itu juga kita jangan sanksikan loh. Kalau tidak terjadi pemberontakan komunis Madiun 48, Amerika tidak akan bantu Indonesia merdeka. Karena ada komunisme kan ya. Nah, intinya gini Mas, kalau melihat sejarah dan Amerika ya, sepanjang sejarah yang namanya negara kuat selalu sewenang-wenang. The strong will do what they can. Itu kata Thucydides.
Makanya jangan jadi negara lemah. Sepanjang sejarah negara lemah itu suffer what they must. Ya. Nah, tetapi Amerika adalah superpower pertama setelah Perang Dunia Kedua yang berbeda. Ya. Dalam pengertian tadi, yang kalah bukan diperas, tapi dibantu untuk tumbuh kembali. Jerman tumbuh cepat, malah menyaingi Amerika tahun 80-an. Jepang apalagi tumbuh lebih cepat lagi dari Jerman dan menjadi pesaing Amerika tahun 80-an. Sampai orang nulis dulu, Japan number one, is number one gitu loh. Lalu dikerjain dengan Plaza Accord. Reagan bilang, lo jangan gitu dong. Lo kasih sedikit preferensi. Tapi itu cerita lain. Nah, intinya adalah bahwa ya sudah, tata dunia yang sekarang ini memang oleh Trump agak berubah. Dari sejarah Perang Dunia Kedua di mana liberal international order. Order itu ada perang Vietnam, ada, tapi kan tata dunia besarnya oke. Nah, apa yang dilakukan di Venezuela ini bisa kelanjutan, bisa sesuatu yang baru. Ini memang dengan Trump orang bertanya. Masih di persimpangan jalan ya? Ya, is Trump a representative of the future, something new, atau dia pengulangan yang lama dalam bentuk baru? Barangkali kombinasi bahwa misalnya kalau kita lihat teknologi Delta Force. Suka apa nggak suka kan orang bilang, gila juga nih pasukan. Bisa datang nyerbu kayak gitu tanpa korban. Ada teknologi di situ, ada cara baru di situ, ada kecepatan di situ. Dan yang lebih penting lagi ada pengkhianatan di situ. Itu kan sejarah lama. Sejarah itu sejak zaman Kuda Troy. Ingat nggak kuda Troy? Iya, kuda Troya. Kuda Troya ya. Julius Caesar. Ada angkatnya pun Brutus. Ditikam dari belakang oleh banyak orang kan, dari oposisi. Salah satunya dia balik begini, dia seruan terkenal. Itu Brutus. Tahu juga tuh Brutus. Hanya angkat dia yang dia groom gitu loh. Itu pun nikam dari belakang. Kalau Presiden Prabowo bilangnya Ken Arok. Makanya Machiavelli bilang politik itu bukan hanya yang seharusnya, tapi yang senyatanya. Ya itulah. Karena dia gabungan dari politik itu interaksi manusia, sisinya yang baik dan sisinya yang buruk. Tidak ada manusia yang sepenuhnya baik. Tidak ada manusia yang sepenuhnya buruk. Nah, di politik dia berjalin sedemikian rupa sehingga yang disebut pengkhianatan, penelikungan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, itu part of politics. Politics is not for the faint-hearted. Politik bukan bagi orang yang jiwanya lemah. Itu katanya. Tapi ya kalau kembali ke Back to the Future ya. Dalam kasus Greenland ini yang diklaim oleh Trump ya. Apa mungkin juga Trump melihat masa silam ya ketika Rusia dulu menjual Alaska pada Amerika. Saya nggak tahu ya. Tapi sekarang kan intinya, Eropa tuh lagi parah ya. Kalau sekarang ini Greenland itu barangkali ya kayak Alaska buat Rusia zaman dulu ya. Ya. Kalau mungkin nggak tahu lah kalau dia mau beli. Sekarang Amerika nggak punya cukup uang untuk beli yang gitu-gituan. Tapi mungkin yang next stepnya ini kalau lihat apa yang dikatakan Trump ya terakhir ya, mungkin Kuba. Jangan lupa Marco Rubio kan Kuba. Dan memang aksis Venezuela ini kan ya hampir semua pasukan security detailsnya Maduro kan orang Kuba. Kemudian Kuba ini karena disanksi oleh Amerika, maka sahabat dekatnya itu Cina, Rusia, Iran. Dulu Afrika banyak. Jadi yang beli minyak yang paling banyak Cina nih. Dan banyak sekali infrastrukturnya kan Cina dan Rusia. Tapi karena peralihan ini kan jadi beda nih. Tetapi nextnya saya kira Kuba. Karena Kuba kan persoalan real bagi Amerika, ya tetangganya Florida loh. Lebih dekat dari Kuba ke Florida ketimbang dari Kuba ke Venezuela. Bahkan dia kan penjaranya Guantanamo itu kan di Kuba sebetulnya. Nah, ya kan Bay of Pigs. Dan di Kuba satu-satunya peristiwa di mana manusia bisa hancur secara nuklir, karena kan terjadi di Kuba tahun 63 dengan Presiden Kennedy. Iya kan? Ini Khrushchev, Bay of itu kan peristiwa yang membuat kita harus belajar bahwa kita mungkin musnah. Bisa musnah manusia loh kalau perang nuklir. Nah, jadi saya kira di Trump ini akan coba
menyelesaikan beberapa persoalan fundamental Amerika Latin ya. Kebetulan preteksnya kan ada narkotisme, ada narkoterorisme kalau istilah hakim di New York. Tapi itu lebih ke Kolombia loh daripada Kuba. Kuba ini cuma jalur keluarnya kan, lautnya lebih gampang ke Karibia. Kalau Kolombia itu kan dia Honduras, dia yang di darat yang sempit itu loh yang gampang di-intercepts. Tapi yang sekarang benar-benar ditarget kayaknya Kolombia deh. Iya. Memang masalah narkotika di Amerika tuh berat, Mas. Itu for whatever ini ya. Memang presiden yang bisa menyelesaikan itu kita harus tepuk tangan. Karena problem nyandu, narkotika, fentanyl, itu anak-anak muda Amerika yang homeless di San Francisco itu 80% karena kaitan dengan narkotika. Ya, kalau kembali ke sejarah ini kayak pengalaman Cina dengan perang candu dulu ya. Dulu kan yang dikerjain itu kan Empire Cina kan. Dikerjain oleh Inggris dan Barat dengan penyelundupan candu. Kan salah satu penyakit kota besar Amerika sekarang, terutama di pantai barat ya, bukan di pantai timur. Ya San Francisco, Los Angeles, Seattle. Kalau kita ke pusat-pusat kotanya kan homeless, yang berkemah-kemah itu. Fentanyl itu ya. Mostly itu kan berhubungan dengan drugs, narkotika. Orang yang tidak lagi bisa bikin apa-apa karena kecanduan. Nah itu memang kalau nggak diselesaikan ya, saya bukan orang konservatif keras ya. Tapi saya cuma melihat bahwa benar nih, bukan konservatif keras, konservatif liberal. Ya. Karena saya waktu jalan ke sini, saya mikir nih, kita sebagai orang yang pernah lama di Amerika lah, saya mikir kalau kita warga Amerika, saya jelas sudah Demokrat lah. Saya mikir kalau Bang Celi ini Republikan apa Libertarian ya? Saya kalau dari segi itu, saya mengagumi Presiden Roosevelt yang Demokrat. Saya juga mengagumi Ronald Reagan yang Republikan. Oke? Jadi bukan partai politik yang menjadi nahkoda dalam melihat, tapi warisan tradisi berpikir masa lalu. Kan ada kombinasi itu antara liberalisme, konservatisme, Edmund Burke. Tapi kalau small government lebih ke libertarian kan? Libertarian itu lebih bukan hanya small government, tapi culture-nya, pemikirnya kan Ayn Rand, itu kan libertarian dalam pengertian. Tapi kalau liberalisme klasik itu kombinasi antara Adam Smith, David Hume, Edmund Burke. Dan yang membingungkan kata liberal untuk Amerika dan Eropa beda ya? Beda. Kalau di Eropa liberal itu small government. Kalau di Amerika liberal itu big government. Kenapa itu sejarahnya? Roosevelt. Jadi Roosevelt itu kan liberal, Demokrat. Tetapi waktu krisis setelah depresi besar kan dia apa yang dilakukan oleh Bismarck, asuransi, oleh Partai Liberal Inggris, dia kembangkan dalam magnitude yang jauh lebih besar dengan asuransi sosial. FDR ya? FDR, The New Deal. Nah itu yang membuat liberalisme tetap pasar, tetap ekonomi pasar yang terbuka, tetapi dengan peran negara yang besar. Lama-lama kan orang yang pro pada negara yang besar liberal. Kalau di Eropa ada partai buruh kan yang membuat peran negara besar, atau sosial demokrat namanya. Kalau di Swedia, di Jerman. Jadi karena itu liberalisme buat Eropa itu small government. Itu malah gitu konservatif kan? Yang konservatif di Amerika dulu. Itu yang di Amerika yang sebelum Roosevelt itu ya sama. Tapi setelah Roosevelt jadi big government liberalism. Kira-kira gitu. Dan juga yang menarik buat saya tuh ini di Amerika tuh kata sosialis itu seperti di stigma negatif banget. Sekarang seperti dianggap komunis aja lah sosialis. Tapi sekarang Mamdani, Sofyan Mamdani di New York, di jantung kapitalisme Amerika bilang I'm a democratic socialist. Itu pertama loh. Itu menurut aku pertama loh. Mostly anak muda Amerika kan tidak mengerti istilah apa itu bedanya sosialisme, kapitalisme. Ini kan mereka taunya dulu sosialis sama komunis sama lah. Ya itu cerita panjang lagi. Tetapi Amerika ini kan kayak sekarang ya. Kenapa dia banyak yang kita ya sedih lah dengan apa yang terjadi di Amerika dengan Trump yang kadang-kadang dianggap anti demokratik. Tapi lihat basis kekuatan demokrasi Amerika sekarang, dia berdebat di Senat. Sebagian senator mengecam Trump. Apa yang dilakukan di Venezuela based on international law arguments kan. Nah itu kan perdebatan yang bagus. Tapi pada saat yang sama, misalnya di New York,
Yang pusat kapitalisme muncul anak muda keturunan Asia, agamanya Islam, namanya Sohran Mamdani, dan terbuka mengatakan, I'm a democratic socialist di jantung kapitalisme dan menang. Ya. Dan menurut saya itu kan memang kadang Amerika begitu ya, kayak pendulum ya. Yes. Dia dari ujung sini pindah ke ujung Ini sini. negara plural, semboyannya kayak kita kan Bhinneka Tunggal Ika, pluribus unum. Ya. Di mana kaum migran menjadi warna yang ini kan negara kaum migran. Di New York itu, kalau di Jerman kan 18% penduduknya migran. Itu 2000 tuh Jerman. Di New York itu 40% warga New York itu kaum migran. 40%. Dan yang hampir setengah. Dan yang saya kagum juga dari warga New York ini ya. New York itu kan mungkin orang Yahudi paling banyak lah, di iya. Amerika. Tetapi Sohran menang. Yang Sohran menang dan yang anti Israel, anti Zionis, justru di New York itu aktif sekali. Aktif sekali. Orang-orang Yahudi gitu loh. Jadi kita yang percaya pada keterbukaan, kebebasan, kita senang melihat bahwa di situ ada dialog ide kadang-kadang tajam. Seperti Eric Kirk yang meninggal almarhum yang anak muda itu kan dia konservatif keras, tajam tapi kan ngajak ngomong. Dan dia jadi anti Israel. Yes, sehingga sebagian pendukungnya menduga dia dibunuh Mossad. Kan gila loh. Dan poinnya adalah Charlie Kirk ini ke kampus-kampus ngajak debat. Lawan siapapun yang dianggap tidak setuju dengan pikirannya. Let's talk openly. Nah, boleh nggak setuju pada Charlie Kirk, tetapi metode itu mengagumkan. Mengagumkan, mengajak debat. Ya kan? Lawan bicaranya. Bukan ngajak perang loh. Bukan ngajak tusuk-tusukan, tembak-tembakan. Tetapi ngajak, let's sit on the table. Let's talk. What do you think about my idea? Nah, dan sekarang itu juga sangat mungkin terjadi karena sekarang ada podcast. Apalagi jadi kanalnya banyak ya, bisa kemana-mana. Makanya perdebatan misalnya tentang tindakan Trump di Venezuela itu di podcast Amerika beragam, rame dan argumennya bagus. Profesor-profesor terbaik pun yang biasa mengajar di kelas akhirnya juga ikut main podcast karena kita aja kan kayak kemarin saya bikin podcast soal Maduro yang nonton agoranya semakin luas ya. Iya, 170.000 orang sehari. Waduh, ada yang jutaan. Dan jadi ini proses dialektika itu betul-betul marak ya. Ini baru awal. Menurut saya ini baru awal dari sebuah cara baru orang berpolitik dan menyebarkan gagasan. Saling membujuk untuk mencapai equilibrium kebersamaan yang produktif. Kompetisi narasi ini ya. Ya, ini masih, dan ini kan walaupun masih dicurangin oleh algoritma loh. Iyalah, kan tidak ada teknologi yang sempurna. Tidak pernah ada teknologi yang bagus menyelesaikan 100% persoalan kita. Justru ancamannya jadi algoritma itu apakah sesuatu yang harus dikuasai publik atau diregulasi lah. Kalau regulasi kalau menguasai publik menguasai kan, kayak di negara komunisme. Pada akhirnya kalau kita mengatakan yang berkuasa adalah rakyat, rakyat memiliki lewat aparatnya yaitu birokrasi, yang berkuasa birokrasi. Self-regulasi lah. Seperti mengatur internet kan. Yes. Itu kan kita sudah belajar dari sejarah panjang kegagalan komunisme dan sosialisme gaya Chavista kan. Apa-apa rakyat yang berkuasa, padahal yang berkuasa dia. Apa-apa semua pemilikan publik, padahal ini birokrasi yang memiliki. Ini kan kritik Milovan Djilas kepada rezim Soviet kan. The new class. Atas nama rakyat maka tercipta kelas baru namanya kaum birokrat yang menjadi operator dari pemilikan publik. Yang sering dikritik siapa tuh ekonom yang menang Nobel itu, yang suka ke Bali, itu, yang apa? Dia bilang ya ini yang teknokratik ini menjadi mewakili siapa sebetulnya ya kan? Ya makanya itu kan menjadi algoritma baru gitu. Nah, jadi ke depan kalau kita bicara perubahan itu dan masa depan memang ya kan kita tahu geopolitik kan berubah sekarang dengan Trump, dengan Putin, dengan Xi Jinping ada yang kontinu tapi ada yang berubah. Pengelolaan politik domestik, bentuk dan proses demokrasi dengan alat-alat baru, dengan komunikasi baru juga pasti berubah dong. Masa teknologinya berubah, semua berubah, cara berpolitiknya nggak berubah. Ada yang essential, enduring over time kayak tadi kan, the strong will do what they can, ya kan?
Itu atau end justify means or not. Itu kan enduring itu pertanyaan dan dilemanya. Tapi bentuk-bentuk kita berinteraksi, kelembagaannya pasti akan evolve over time. Ya, yang penting adalah bahwa ada kebebasan untuk mengekspresikan itu semua kan. Karena kalau tidak ada kebebasan, maka hanya ada satu pihak yang mengatakan saya mewakili kebenaran. Dan harus rule based. Yes, rule based, transparan. Dan rule-nya itu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dan transparan. Dan transparan ya. Iya kan? Ya. Bisa diubah atas kesepakatan bersama lewat diskusi yang produktif, bukan saling mengancam. Iya. Nah, itulah cita-cita kita bersama. Open society. Cita-cita open society ya. Open society. Jadi memang kan ada closed society secara politik seperti Cina, tetapi open society secara ekonomi. Ya. Nah, itu kan kombinasi-kombinasi baru. Tapi, ini mengingatkan saya, ini kan ahlinya Bung Celi. Demokrasi kita menurut Bung Hatta harus dilengkapi oleh demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ya. Setuju nggak kalau saya bilang, kelihatannya kan reformasi kemarin fokusnya pada demokrasi politik. Tapi kalau kita baca yang disebut oleh Prabowo sebagai paradok Indonesia, kelihatannya fokus dari Presiden Prabowo ini adalah demokrasi ekonomi. Oke. Bisa terima nggak diktum ini? Karena Bung Hatta udah warning tidak bisa. Hanya salah satu. Ini kan pembicaraan yang panjang dan penuh substansi yang mungkin membutuhkan satu sesi lagi. Jadi ini tetapi sebagai kisi-kisi apa yang dikatakan Bung Hatta itu kan ada konteksnya. Dia sekolah di Belanda pada tahun 20-an. Yang sosial demokrat lagi naik daun. Kalau komunisme kan di Rusia. Sebagian komunis ada, tetapi yang intellectually most inspiring buat anak muda yang lagi sekolah seperti Nehru seperti Gandhi pada sekolah di Eropa kan. Kalau karena India jajahan Inggris, mereka di London. Karena Indonesia jajahan Belanda, Bung Hatta, Bung Syahrir sekolah di Amsterdam dan Rotterdam. Dan ingat Bung Hatta waktu itu kan untuk belajar ekonomi dia pergi dibiayai perjalanan oleh Perhimpunan Indonesia ke Swedia melihat koperasi di Skandinavia. Jadi itu harusnya waktu itu komunisme lagi naik kan habis Perang Dunia Pertama tahun 1919, Revolusi Rusia 1917, sehingga sosialisme komunisme lagi naik daun. Dan juga itu pelajarannya kakeknya maupun bapaknya Presiden Prabowo. Ya, Pak Mitro kan tahun 30-an, setelah satu generasi setelah Bung Hatta. Nah, dan baru pulang jadi sekretaris Pak Syahrir. Dan bapaknya Pak Mitro satu generasi dengan Bung Hatta. Pak Margono kan menjadi ketua DPA pertama yang kemudian diminta kan membuat Pak Margono ini kan ahli kredit rakyat. Makanya kan Pak Mitro di masa juga, depresi. Pak Mitro disertasinya kan kredit rakyat. Oke, tapi cerita lain Tapi intinya Bung Hatta kan sekolah di Belanda pada saat makanya pikirannya kan sama dengan Nehru, sama dengan Syahrir. Ini kan satu generasi ini. Ho Chi Minh di Paris kan. Kemudian dengan Bung Hatta rumah juga. Bung Hatta pulang mewarisi dua hal. Percaya pada demokrasi, politik. Makanya kan setelah merdeka, konstitusi kita elemen demokrasinya kuat. Yang kedua demokrasi ekonomi atau sosialisme dalam alam pikiran Bung Hatta zaman itu. Jangan lupa sekolahnya sosial demokrat nih. Di mana kooperasi jadi penting. Ide baru waktu itu. Sekarang kan orang bilang itu ide gagal atau tidak gagal soal lain soal dari mana Anda berdiri. Pada saat kita reformasi kan dikasih konteks baru pasal 3 tetap sama tapi ada unsur efisiensi dan productivity ini sumbangan Pak Wijoyo dan kawan-kawan nih. Jadi itu warisan kita. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dalam zaman yang selalu berubah secara produktif itu tantangannya. Pak Prabowo sekarang berpikir seperti ini tantangannya. Pak Harto dulu seperti apa, Pak Jokowi, Pak SBY dulu seperti apa. Itu menarik sebagai warisan sejarah kita. Ini pertanyaan banyak yang nanya sama saya di WhatsApp grup. Wah, kalau Venezuela presidennya sama istri diculik karena minyaknya tinggi, Indonesia kan banyak SDA yang strategis. Gimana kemungkinan Indonesia? Kalau Bung Celi gimana jawabnya? Itu lain lah kan
Kita nggak selemah-lemah itu amat lah ya. Dan lagi kan jangan lupa Montreux Doctrine. Yang Venezuela ini kan backyardnya Amerika. Jadi ya untungnya kita ini kan punya ASEAN, di mana kita yang big brother-nya kan. Kawasan kita ini kan ada ASEAN. Kemudian yang gede-gede tetangga kan yang ada Australia. Kemudian ada Papua Nugini yang berbatasan dengan kita, ada Filipina, ya ASEAN kan. Kemudian saudara tua Jepang gitu loh. Kita dalam good terms dengan semua players ini kan. Tradisi foreign policy kita kan mendayung di antara dua karang. Ini Bung Hatta ini. Ini politik bebas aktif di mana Indonesia harus menjadi peserta yang konstruktif dalam perdamaian dunia. Ini semua menteri luar negeri dan semua pejabat tinggi Deplu dalam hatinya ini yang selalu terpatri. Jadi kalau dulu namanya non-blok, sekarang multi-bloks. Kan nggak mungkin lagi non-blok kan, nggak ada lagi konteksnya. Soviet sama udah konteks udah hilang. Sekarang multi-bloks. Jadi kita BRICS, ya kita juga dengan Amerika, kita dengan Rusia, kita dengan Cina, kita dengan ASEAN. Jangan terpaku pada satu blok, apalagi non-blok. Jadi kita kembali bebas ke Hatta aktif, lah ya. Bebas aktif. Itu Bung Hatta karena ngomong kebijakan politik luar negeri, jadi saya ingat pesan ini kita, produser kita nih Bung Bakti di situ. Kalian tanyain Bung Celi dong. Soal apa? Kritik Dino Patijalal terhadap Menteri Luar Negeri. Gimana nih Bung Celi? Kan kita negara demokrasi. Ya, anggaplah itu masukan. Ya, jadi jangan bawa ke hati. Ya, boleh aja kita bilang Dino benar atau salah. Atau keliru atau enggak keliru. Itu kan I leave it to them. Tetapi dalam satu negara demokrasi di mana kultur demokrasinya mateng, apa yang kritik, assessment, evaluasi, itu kita terima dengan tangan terbuka. Kalau memang ada yang kurang kita perbaiki, kalau sudah baik kita kembangkan lebih baik lagi. Kayak Ali Sadikin dulu lah ya sikapnya ini kearifan Nusantara. Kearifan Nusantara. Begitu, Bung. Jadi oke lah ya. Oke ya. Jadi terima kasih banyak nih ya. Oke, teman-teman retorika ya. Ya terima kasih, kita beruntung. Mudah-mudahan tidak kapok nih. Nanti kita undang lagi Bang Celi ngomong hal-hal yang lebih seru nih. Saya rasa makin lama dia duduk di sini makin berani ngomongnya. Jadi makin keluar rahasianya. Kalau sekarang masih takut-takut ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi.